Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Oke, pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, di sini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran 2 dan 3, muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Oke, pertama-tama mari kita mengamati suatu gambar ya. Kita mengamati suatu gambar. Nah, perhatikan gambar itu baik-baik. Ya, gambar anak tersebut merupakan anggota pramuka. Anak-anak, salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka adalah sikap mandiri. Sikap mandiri berarti dapat melakukan sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Dengan bersikap mandiri, kita dapat menyelesaikan masalah kita sendiri dan tidak mengganggu orang lain. Melakukan sesuatu secara mandiri itu dapat melatih tanggung jawab pada diri kita dan orang lain. Sebagai seorang anak mandiri, belajar merupakan suatu keharusan. Mempelajari banyak hal akan menambah pengetahuan kita ya anak. Oke, lanjut ya. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu pramuka? Pramuka adalah kepanjangan dari Praja Muda Karana. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok pramuka berusia 7-10 tahun dinamakan pramuka siaga. Nah, seperti anak-anakku kan kelas 3 umurnya sekitar 7-10 tahun. Dan jika kalian anggota pramuka, maka kalian akan masuk ke anggota pramuka siaga. Pramuka itu mengajarkan anggotanya untuk selalu bergembira dan mencintai negara Indonesia. Pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri dan selalu riang gembira. Lanjut. Nah, sekarang mari kita membaca ya. Nah, mandiri dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapatnya. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota pun setuju. Nama kelompok telah ditetapkan dari anggota yang setuju. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada atau terjadi ya, paham? Oke. Nah, bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Nah, sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila berupa apa? Kepala banteng. Nah, ini gambar kepala banteng. Oke. Nah, berikut ini contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Nah, yang pertama ini musyawarah menentukan ketua RT. Nah, ini terjadi di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua ada
berdiskusi menyelesaikan perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, musyawarah menentukan ketua kelas. Nah, ini terjadi pada lingkungan sekolah. Dan yang tadi berdiskusi itu bisa lingkungan bermain dengan teman sebaya. Nah, adapun hak anggota musyawarah itu antara lain menyampaikan pendapat, memiliki hak untuk didengar pendapatnya, dan dihargai idenya dalam musyawarah. Itu hak setiap anggota musyawarah. Nah, tahukah kalian pakaian dan atribut seragam pramuka siaga? Nah, selain gerakan pramuka juga memiliki atribut berupa pakaian seragam. Anggota pramuka menggunakan pakaian seragam beserta lambangnya. Pakaian seragam pramuka bertujuan untuk mendidik disiplin dan kerapian, menumbuhkan persatuan dan persaudaraan, serta rasa bangga anggota gerakan pramuka. Nah, seragam pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh setiap anggota pramuka. Warna seragam pramuka adalah coklat muda dan coklat tua, ya kan? Nah, coklat tua itu menggambarkan tanah di Indonesia, sedangkan coklat muda pada seragam pramuka itu menggambarkan air yang mengalir di tanah negara Indonesia. Nah, adapun dasi yang berwarna merah putih atau hasduk yang sering kalian pakai pada saat memakai seragam pramuka itu bermakna bahwa anggota pramuka harus siap mempertahankan kibaran bendera merah putih di tanah air kita yang tercinta ini. Nah, pakaian seragam pramuka itu berbeda-beda sesuai tingkatannya. Ciri pakaian seragam pramuka siaga adalah memiliki list atau garis berwarna coklat tua pada lengan baju. Nah, ini ya, itu ada garis di lengan baju, baik yang punya laki-laki maupun yang perempuan. Oke, nah perhatikan ya gambar berikut. Nah, ini gambar atribut pramuka siaga. Atribut pramuka siaga milik putri maupun putra ada 11. Nah, itu bisa kalian lihat. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Nah, walaupun tadi punya pria sama wanita itu sama, jumlahnya 11, terdapat perbedaan antara seragam pramuka siaga antara putra dan putri. Nah, berikut perbedaannya. Yang pertama, seragam pramuka anak laki-laki menggunakan celana, sedangkan milik seragam pramuka siaga perempuan itu menggunakan rok. Nah, yang kedua, tanda pandu dunia pada seragam anak laki-laki itu berbentuk persegi. Persegi ya, tahu? Nah, sedangkan pada seragam pramuka siaga perempuan itu berbentuk lingkaran. Dan yang ketiga, tanda pelantikan pada anak laki-laki berbentuk persegi, sedangkan pada seragam pramuka perempuan tanda pelantikannya itu berbentuk lingkaran. Dan yang keempat, tanda tutup kepala pada anak laki-laki berbentuk persegi, sedangkan pada perempuan itu berbentuk lingkaran. Ya, jadi ada perbedaannya antara seragam pramuka siaga putra maupun putri, punya cowok maupun cewek. Oke, nah sekarang ada
berbagai macam tanda kecakapan khusus. Nah, ini yang ada di atribut seragam pramuka pria maupun perempuan ya. Nah, ini dimana tanda kecakapan khusus itu merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Jadi itu merupakan tanda pengenal bahwa dia seorang anggota pramuka. Nah, tanda kecakapan khusus itu diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian dari anggota pramuka. Dari setiap anggotanya itu dilatih untuk memiliki keterampilan dan kemandirian. Nah, ini tandanya nak. Nah, ada 10 tanda kecakapan khusus. Yang pertama pada itu ya, seperti gambar rumah sakit. Nah, itu gambar P3K. Nah, itu seperti rumah, itu penata rumah. Dan yang kayak mata itu pengamat, dan itu ada kompor sama api, itu melambangkan mengandung makna memasak. Dan seperti tenda itu berarti berkemah, memiliki keterampilan berkemah, memasak, pengamat, penata rumah, P3K atau di medis. Dan itu yang warna kuning itu gambar apa? Nah, ini menabung, itu gambar celengan. Nah, itu berarti memiliki keterampilan menabung atau pintar untuk menata uang. Nah, itu gambar apa? Nah, itu gambar jahit. Nah, menjahit berarti dia termasuk anggota pramuka yang pintar menjahit. Dan itu gambar penyiram kebun ya, siram. Nah, itu untuk berkebun. Dan yang terakhir itu, dan yang kedua itu apa? Dua yang terakhir itu, nah itu kentongan kan ya. Nah, itu jadi dia memiliki keterampilan pengaman kampung. Dan yang terakhir itu gambar apa? Ada manusia yang berjalan. Berarti apa? Nah, gerak jalan. Jadi dia sering melalui jalan-jalan setapak untuk mencari pengalaman sebagai anggota pramuka. Jadi seperti itu. Tadi kan kita sudah belajar tentang sikap mandiri, musyawarah, dan atribut pada seragam pramuka siaga. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.